Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Pada awal film diperlihatkan sekelompok geng motor bernama Outcast yang dipimpin seorang pria bernama Danny T yang juga merupakan seorang pemasok narkoba terbesar. Bersama anaknya yang bernama Jojo dan juga temannya yang bernama Dalton, mereka pergi ke tempat pembuatan narkobanya untuk melakukan pengiriman. Namun sialnya aksi mereka diketahui oleh DIA yang akan melakukan penggerebekan. Tak hanya itu, orang kepercayaan Danny T yang bernama Dalton ternyata juga adalah agen DIA yang sedang menyamar. Ya, dia adalah abang kita Jason Statham yang bernama asli Phil Broker. Baku tembak pun tak dapat dihindarkan oleh kedua pihak tersebut. Pada saat mereka terdesak, Danny T dan anaknya mencoba kabur. Namun untungnya dapat dihentikan oleh Broker. Jojo yang merasa dikhianati memilih untuk melawan daripada ditangkap. Alhasil, dia pun koit di tangan para petugas. Melihat anaknya tewas, Danny T menaruh dendam pada Broker dan mengancam kehidupannya. Broker terlihat kecewa atas eksekusi langsung yang dilakukan petugas dan membuatnya keluar dari satuan tersebut. 2 tahun kemudian, Broker memilih untuk pindah ke suatu kota kecil di Louisiana bersama putrinya yang bernama Maddie. Pada suatu hari, Maddie bertengkar dengan seorang bocah bernama Teddy hingga membuat hidungnya berdarah. Alhasil, Broker yang saat itu sedang bekerja bersama temannya yang bernama Tedo dipanggil untuk datang ke sekolahnya. Sampai di sana, dia bertemu dengan orang tua Teddy yang bernama Casey dan juga Jimmy yang terlihat sedang marah-marah. Seorang guru psikolog bernama Susan menemui Broker dan meminta Broker untuk menasihati putrinya tersebut. Setelah bersiap pulang, Broker kembali bertemu dengan kedua orang tua Teddy yang masih tak terima atas kejadian tersebut. Ibunda Teddy, Casey, memicu pertengkaran antara suaminya dan juga Broker. Namun sayangnya dapat dimenangkan Broker dengan begitu mudah. Untungnya masih ada Pak Sheriff yang menghentikan pertengkaran mereka. Casey yang terlihat kecewa karena kalah kemudian memarahi suaminya dan berniat meminta pertolongan kepada sang kakak yang bernama Gator untuk mengintimidasi Broker. Scene kemudian berganti ke sebuah tempat yang menampilkan beberapa anak muda yang sedang asik berpesta. Dan tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang tak lain adalah kakak dari Casey yang bernama Gator, seorang produsen obat-obatan terlarang yang berada di kota kecil ini. Gator terlihat menyiksa beberapa anak muda tersebut yang menurutnya telah berani berpesta di daerah kekuasaannya. Scene kemudian berganti pada Broker yang sedang berusaha menidurkan Maddie anaknya. Terlihat Maddie begitu dekat dengan ayahnya tersebut. Di lain tempat, Casey yang telah bertemu dengan sang kakak langsung meminta bantuannya untuk mengurus Broker yang telah membuat harinya begitu panas. Besoknya, Broker kembali bertemu dengan gurunya Maddie. Dia meminta agar Broker lebih bisa lagi menyesuaikan diri, mengingat dia adalah sebagai orang baru di kota ini. Atas hal tersebut, Broker pun langsung pergi menemui Jimmy di tempat kerjanya untuk meminta maaf. Setelah itu, pada saat Broker sedang mengisi bensin, Gator yang tak tahu Broker dan Jimmy sudah berdamai mengirim beberapa anak buahnya untuk mengintimidasi Broker. Awalnya Broker tak begitu mempedulikannya, namun karena orang-orang tersebut begitu kelewatan, akhirnya Broker terpancing dan kemudian menghajar mereka semua dengan begitu mudah. Kekalahan para preman tersebut sampai ke telinga Gator dan tentu saja membuatnya marah. Broker yang sedang menjemput anaknya di sekolah tiba-tiba dihentikan oleh Pak Sheriff yang menanyakan seputar kronologi pertengkaran yang terjadi di SPBU yang ternyata begitu cepat menyebar.
Terlihat Walker menanggapi hal tersebut dengan begitu santuy dan kemudian membuat polisi tersebut pergi. Walker yang telah pulang pergi bersama anaknya untuk menunggang kuda. Mereka tak menyadari bahwa Gator telah datang dan mengawasi mereka. Gator kemudian langsung memanfaatkan hal tersebut untuk pergi menyelinap ke rumahnya Broker. Sementara itu, Maddie dan ayahnya yang sedang beristirahat di danau tiba-tiba teringat kenangan bersama ibunya yang telah tiada dan membuatnya sedih. Gator yang menyelinap mengambil boneka kesayangan Maddie dan kemudian pergi ke ruang pribadi Broker dan menemukan catatan riwayat masa lalunya. Dia kemudian pergi setelah Broker dan anaknya telah kembali sambil membawa kucing kesayangan milik Maddie. Malamnya, Maddie tak bisa tidur karena boneka dan kucing kesayangannya yang telah hilang dicuri oleh Gator. Tak ingin anaknya sedih, Broker pun kemudian mencarikannya. Di lain tempat, Gator terlihat sedang asik membaca arsip penting milik Broker. Dia terkejut setelah mengetahui fakta siapa Broker sebenarnya. Dia juga kini telah mengetahui keterlibatan Broker dalam insiden penangkapan Danny T sebelumnya. Melihat hal tersebut, Gator kemudian mendapatkan ide untuk menghancurkan Broker. Dan untuk memuluskan rencananya itu, dia kemudian menghubungi kekasihnya yang bernama Cheryl. Singkat cerita, besoknya Gator bertemu dengan Cheryl. Dia menjelaskan rencananya, yaitu mengambil kesempatan untuk memperluas pengaruhnya dengan cara memberitahukan keberadaan Broker kepada Danny T, yang menurutnya kini masih menyimpan dendam atas kematian putranya. Sementara di tempat lain, Broker yang menyadari ada penyusup di rumahnya setelah mendapati ban mobilnya yang kempes serta hilangnya mainan kesayangan anaknya, mengira Jimmy sebagai pelakunya dan kemudian pergi menuju tempat kerjanya dan memberi peringatan kepada Jimmy agar tak main-main dengannya. Mendengar hal tersebut, Jimmy tentu saja dibuat bingung, mengingat memang bukan dia pelakunya. Sementara itu, Cheryl bertemu dengan orangnya Danny T untuk memulai misinya. Orang itu langsung menemui Danny T untuk memberitahukannya. Terlihat Danny T menyetujui penawaran tersebut. Di lain tempat, Maddie yang sebentar lagi akan berulang tahun berniat ingin mengadakan pesta bersama teman-teman sekolahnya. Terlihat, dia juga mengundang Casey dan juga anaknya. Saat Broker sedang mempersiapkan acara, Tedo memberitahu Broker agar berhati-hati dengan Gator. Tedo juga mengatakan bahwa Gator adalah orang yang berbahaya. Di lain tempat, Cheryl tengah bersiap-siap untuk bertemu dengan orang kiriman Danny T yang sempat membuatnya sedikit takut, namun dapat ditenangkan oleh Gator. Sementara di kediaman Broker, pesta ulang tahun akhirnya telah dimulai dengan begitu meriah. Orang kiriman Danny T akhirnya telah tiba. Pria tersebut bernama Cyrus. Cheryl mengatakan bahwa dia hanya menginginkan jalur distribusi untuk melancarkan bisnis Gator. Namun bukannya mendapatkan, dia malah mendapatkan intimidasi dari pria barbar tersebut agar memberitahukan di mana keberadaan Broker saat ini. Pesta ulang tahun akhirnya selesai. Terlihat Broker dan Casey mulai saling respek satu sama lain. Dan pada malamnya, Gator menemui Casey dan memintanya untuk menjauh dari Broker. Keributan pun terjadi di antara mereka berdua. Jimmy kemudian mendekati Gator dan berkata agar Gator berhenti memberi istrinya narkoboy yang kini telah menghancurkan hidupnya. Di tempat lain, Broker mendapatkan informasi tentang riwayat Gator dan juga Cheryl dari teman lamanya saat berada di satuan di AA. Pria tersebut juga mengatakan tentang anak buah Danny T yang muncul di kota tempat Broker kini tinggal. Dan besoknya, melalui informasi yang diberikan Tedo, Broker pergi menemui Gator di sebuah kafe favoritnya. Broker mencoba memperingatkan Gator untuk tidak mengganggu kehidupannya. Ketegangan sempat terjadi di antara mereka berdua. Setelah selesai, Broker pun kemudian pergi. Broker kembali mendapatkan informasi dari temannya, yaitu mengenai lokasi tempat di mana bengkel kapal Gator berada, dan kemudian langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai, Gator langsung menyelinap dan berhasil menemukan ruang rahasia pembuatan narkoboy milik Gator. Dan kemudian menyabotase tempat tersebut dengan menaruh beberapa jet peledak di dalamnya. Setelah selesai, dia berniat untuk pergi, namun dia bertemu dengan kucing kesayangan anaknya yang hilang. Karena lengah, Broker pun terciduk anak buahnya Gator yang tiba-tiba datang. Pertarungan jilid 2 pun tersaji. Broker terpaksa kalah dikarenakan hantaman benda tumpul yang dia dapatkan secara mendadak dari anak buah Gator. Alhasil dia pun disiksa. Namun bukan Jason Statham namanya jika harus kalah dengan preman kampung kroco. Dengan kemampuan bela diri khasnya yang menarik, abang kita ini akhirnya berhasil menumpas para preman tersebut.
Melihat situasi yang semakin rumit, Broker kemudian berniat mengajak anaknya untuk pergi dari kota tersebut. Broker dan anaknya sempat bersitegang dikarenakan Maddie yang menolak untuk pergi. Sementara di tempat lain, Cyrus dan kawanannya akhirnya bertemu dengan Gator. Setelah berhasil mendapatkan informasi letak rumah Broker dari mulut Gator, mereka semua pun akhirnya bersiap-siap untuk berangkat dengan menggunakan sebuah kapal kecil. Dalam perjalanannya, Cyrus membawa Cheryl sebagai penunjuk jalan. Broker yang bersiap-siap pergi meminta bantuan Tedo untuk mengurus semua kuda-kudanya. Cyrus dan kawanannya akhirnya sampai di kediaman Broker. Mendengar suara kuda yang menjerit, Cyrus mengirim anak buahnya untuk memeriksa. Dan setelah tiba, dia bertemu dengan Tedo yang langsung menyerangnya. Alhasil, mereka berdua pun bertengkar satu sama lain, yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Tedo. Dengan menggunakan sebuah klakson mobil, Tedo memberi isyarat kepada Broker tentang kedatangan Cyrus dan kelompoknya. Namun sialnya, dia malah tertembak. Broker kini telah siap untuk bertempur. Agar tak menjadi beban, dia menyuruh anaknya untuk bersembunyi. Dan saat bawahan Cyrus tiba, pertempuran pun akhirnya dimulai. Maddie yang terkejut ketahuan anak buah Cyrus. Sementara itu, Broker terus berusaha mengalahkan anak buah Cyrus dan kemudian melihat Maddie yang kabur ke dalam hutan. Cheryl menghubungi Gator yang sedang nyantai main biliar dan mengatakan keadaan semakin kacau. Kemudian, terlihat beberapa polisi sedang pergi menuju rumah Broker. Broker berhasil menjatuhkan Cyrus dan kemudian langsung mengejar anaknya yang dikejar oleh bawahan Cyrus. Dan kemudian Maddie berhasil selamat, namun tiba-tiba Cyrus kembali datang dan menyerang Broker. Broker menyuruh anaknya tersebut untuk lari dan kemudian bertemu dengan Cheryl yang mencoba menghasutnya untuk ikut. Sementara itu, Broker yang sedang bergulat dengan Cyrus akhirnya berhasil mengalahkannya. Dan saat dia ingin pergi menemui anaknya, dia melihat Cheryl yang membawa paksa Maddie dengan sebuah kapal. Broker pun tak bisa berbuat apa-apa. Broker kembali ke rumahnya dan bertemu dengan beberapa polisi yang datang. Setelah itu, dia bertemu dengan Tedo yang mengatakan Maddie terhubung dengan sebuah radio. Broker langsung menghubungi anaknya dan kemudian berkata agar anaknya tersebut tetap menyimpan ponselnya sebagai alat pelacakan. Broker bekerja sama dengan Pak Sheriff untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan putrinya tersebut. Di lain tempat, Gator kembali dan berusaha mencoba menghubungi Cheryl yang sedang sibuk. Sementara itu, Maddie yang telah tiba di suatu tempat langsung memberitahu ayahnya tentang ciri-ciri tempat yang dia lihat. Dan dari sinilah Broker akhirnya menyadari di mana putrinya tersebut berada. Ya, di mana lagi kalau tak di bengkel kapal milik Gator. Gator akhirnya tiba di bengkel kapalnya dan bertemu dengan Cheryl. Maddie yang tetap berusaha bertahan di kapal tersebut tak sengaja mendengar perkataan Gator yang berniat ingin menghabisinya. Dan saat situasi mulai genting, Casey dan suaminya datang dengan alasan karena telah mendengar suara tembakan dan kabar kekacauan yang terjadi di rumah Broker. Gator yang tidak menginginkan keberadaan Casey di tempat ini akhirnya memicu keributan di antara mereka berdua. Dan saat mereka sedang berdebat, Casey tak sengaja melihat Maddie yang disekap oleh Cheryl. Casey yang penasaran kemudian menyalakan saklar yang telah disabotase Broker dan kemudian bengkel itu pun akhirnya meledak bersamaan dengan ruang rahasia pembuatan Narkoboy milik Gator. Melihat hal tersebut, Gator marah dan kemudian berniat mengambil Maddie yang kini bersama Casey. Mereka berdua pun akhirnya kembali berdebat. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba Gator tak sengaja menembak adiknya tersebut hingga tersungkur dan kemudian kabur sambil membawa Maddie. Dan pada saat kabur, mobil Gator berselisihan dengan Broker yang akhirnya tiba. Menyadari hal tersebut, Broker langsung berbalik arah dan kemudian mengejar Gator yang juga diikuti beberapa polisi di belakangnya. Pada saat tiba di sebuah jembatan, mobil yang digunakan Broker terbalik. Gator langsung memanfaatkan hal tersebut untuk menghabisi Broker. Namun untungnya Maddie datang dan langsung mencoba untuk menghentikan niatnya tersebut. Gator yang lengah tak menyadari bahwa Broker telah bangkit dan kemudian langsung dihajar Broker hingga membuatnya hampir KO.
Walker awalnya berniat ingin menghabisi Gator, namun karena dia tak ingin adegan kejam ini dilihat anaknya, dia pun akhirnya membatalkan niatnya tersebut. Gator pun kini telah diamankan. Beberapa hari kemudian, Walker pergi menemui Danite yang berada di penjara. Tak banyak bacot, Walker langsung mengatakan bahwa dia akan menunggunya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.